Ini akan disampaikan oleh Saudara Suhaili SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Berlindung dan mencari ampunan. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu yang terdapat dari diri kami, dari godaan syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur panjang, sehingga kita lebih banyak lagi mengabdi kepadanya. Selanjutnya, selawat serta salam tak lupa kita haturkan yang saya hormati Bapak Penjabat Kepala Desa Lekor, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjen beserta seluruh jajaran Kepala Lekor yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota BPD Desa Lekor, yang saya hormati Bapak-bapak panitia pemilihan kepala desa antar waktu Desa Lekor, yang saya hormati dan yang saya banggakan hadir di tengah-tengah kita juga pada hari ini bapak-bapak bakal calon kepala desa Lekor pada pemilihan kepala desa antar waktu untuk tahun ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini, sekaligus kita bersilaturahmi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersilaturahmi di tempat ini. Di tengah kondisi pandemi yang masih melanda di negara kita ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang hormati, mohon maaf sebelumnya tadi yang agak terlambat sedikit hadir nih. Tadi panitia sudah menginfo Ibu Kabit sudah hadir semuanya lengkap. Tapi rupanya Napiara Niki, Napiara masih ada juga nih dari hasil undangan juga yang belum hadir. Kalau sebelah di tiangnya harusnya Pak Camat, tapi kebetulan hari ini Pak Camat, Pak Sekcam juga ya. Jadi kebetulan beliau berdua itu mengikuti Napiara Niki agenda seleksi, sama juga sebenarnya seleksi untuk eselon 2 kepala dinas oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah, dan kebetulan hari ini ada kegiatan pengarahan sehingga mungkin beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Jadi kita doakan saja semoga beliau berdua lancar-lancar nanti mengemban tugas dan amanah, karena yang namanya jabatan ini kita tidak melihat Napiara itu status tidak seperti itu, tapi lebih kepada tanggung jawab. Lebih ke apapun jabatan itu, baik itu jabatan yang level tertinggi apalagi yang levelnya paling tinggi, misalnya yang level terendah maupun apalagi yang levelnya tinggi, yang paling tinggi itu lebih kepada tanggung jawab. Bahkan yang sendiri juga sebenarnya walaupun mungkin secara persyaratan sudah terpenuhi, tapi mungkin dari sisi untuk kesanggupan kita untuk menerima tanggung jawab itu, jangan sampai kita sudah dibebankan tanggung jawab tapi ternyata kita tidak mampu melaksanakannya seperti itu. Mungkin itu pertimbangan. Bapak Ibu hadirin yang hormati, jadi pada kesempatan hari ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, sebenarnya bapak-bapak panitia ini kemarin sudah silaturahmi juga ke kantor.
sudah silaturahmi ke kantor, sudah menyampaikan maksud dan tujuannya, gitu. Sehingga pada hari ini tiang dapat hadir di tengah-tengah pelunggu. Sebenarnya lekor niki sudah tidak asing bagi tiang niki karena masih kode-kode lain, masih kode-kode di zaman SD kira ada di niki ya. Kebetulan mami saya tiang arah orang kepercayaan niki lekor lain arah Bapak Suari hadir, coba hadir. Almarhum ada mungkin nih. Oh, gini, iya, gini, karena datang itu kebetulan mami saya yang lalu basah, ya, jadi orang kepercayaannya, jadi dia menjaga masih kode-kode lain, akrab, macam suatu, jadi ini arti hubungan nasional ini sangat dekat ini lekor sehingga pada hari ini sebenarnya tiap agenda sudah kita tetapkan. Kemarin ada kegiatan di kantor, tapi saya bilang geser saja sih. Saya usahakan supaya saya insya Allah supaya bisa hadir di tengah-tengah pelunggu Sami untuk kita sama-sama seperti yang disampaikan oleh Napiara Niki, Pak Ketua Panitia tadi untuk kita bermusyawarah. Saya nggak Napiara supaya apa yang dilaksanakan agenda kita ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Itu sebenarnya yang paling penting poin satu yang paling penting yang harapan tiang tentunya kepada pelunggu Sami di sini karena kewenangan itu pelaksanaan itu ada pada pelunggu Sami di sini selaku masyarakat di Desa Lekor. Karena kalau kita berbicara filosofisnya dibentuknya desa niki atau undang-undang desa niki, pengertiannya desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan menyelenggarakan urusannya sendiri, urusan pemerintahan, pembangunan, tentu dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia ada aturan-aturannya seperti itu. Artinya di sini desa diberikan kewenangan sebenarnya, karena Undang-Undang 6 niki hadir ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa. Seperti itu. Jadi diatur di undang-undang namun lain sebelum undang-undang nomor 6 niki undang-undang tapi ketentuan tentang desa itu masih nyata di undang-undang pemerintahan daerah. Artinya apa? Artinya otonomi atau kewenangan itu kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak sekarang sudah murni yang memang berasal dari masyarakat, kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dan salah satu poin penting ini yang dalam prinsip pelaksanaan otonomi itu tentu adalah di situ bagaimana musyawarah demokrasi itu berjalan. Bagaimana pelaksanaan demokrasi itu tentu di situ adalah ada yang namanya musyawarah. Musyawarah ada kalau tidak bisa kita bermufakat mungkin nanti kita pemungutan suara seperti itu. Itulah prinsipnya sebenarnya. Jadi itulah prinsipnya. Kemudian kenapa Undang-Undang Nomor 6 niki hadir pada tahun 2014 Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, jadi kaitan dengan pelaksanaan PAW ini pada saat ini. Jadi PAW ini dilaksanakan ketika kepala desa itu berhenti. Kepala desa itu berhenti ada 3 sebab. Yang pertama mengundurkan diri, yang kedua meninggal dunia, dan yang ketiga diberhentikan. Nah diberhentikan ini pun ada sebab-sebabnya juga kenapa diberhentikan kan gitu. Nah, kalau untuk desa Lekor karena Pak Kepala Desa yang periode 2018-2024 almarhum sehingga dilaksanakanlah proses PAW. Proses PAW ini adalah Napiara niki sampai dengan sisa akhir masa jabatan kepala desa yang digantikan. Jadi ketika sisa masa jabatannya lebih dari 1 tahun, maka dilaksanakanlah proses PAW ini. Kalau kurang dari 1 tahun, maka tidak dilaksanakan. Tetapi karena laporan ini berarti sisa masa jabatan 2 tahun, berarti paling tidak 2 tahun. Jadi
sehingga dilaksanakanlah proses PAW niki. Nah kebetulan panitia juga sudah pernah datang kemarin dan PAW niki berdiskusi dengan kami di kantor. Kami sampaikan bahwa beberapa desa yang kebetulan sejak dia menjabat ada 3 desa yang pernah melaksanakan. Itu yang pertama desa Belike, kemudian desa Bunetau, desa Tiang Sendiri, kemudian yang baru-baru saja ini desa Durian di lapor juga. Dan alhamdulillah proses pelaksanaannya ini kan berjalan dengan aman dan lancar. Nah niki tentu panitia di sini kemarin yang tangkap niki napiaran niki masih terjadi, artinya supaya ada kepastian seperti apa proses atau mekanisme pelaksanaannya, terutama untuk penetapan calon, karena sebelum menjadi calon kan bakal calon gitu. Jadi meniki yang sampaikan kemarin itu prinsipnya bahwa pelaksanaan PAW niki adalah dengan musyawarah. Ini karena sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 65 tahun 2017 ini tentang perubahan Permendagri 112 tahun 2014 tentang pedoman pemilihan kepala desa. Di situ dia disebutkan bahwa pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Jadi forum Rahniki adalah forum tertinggi pengambilan keputusan. Itulah pentingnya. Makanya desa Niki dibentuk dengan asas ada asas gotong royong dan banyak dan seterusnya yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Niki. Jadi apa yang menjadi nampaknya Niki kearifan lokal yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Yang desa ini kan kita biasa bermusyawarah gotong royong soal dinara dengan lain ya desa ini kan dinara dengan lain hubungan kerabatan yang sangat erat seperti itu. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu itu prinsipnya adalah musyawarah. Di dalam Permendagri 65 kemudian yang kita atur lebih lanjut di dalam Perpub nomor 12 tahun 2019 2018 sampai 2019 ya. 18 ya. 19 ya. 2019 di sana kita atur. Jadi yang sampaikan kepada panitia. Di situ kan ketika misalnya bakal alhamdulillah ini ternyata banyak yang berminat untuk mengabdi kepada napiaran ini desa lapor, di desa lapor. Karena kemudian jabatan kepala desa itu lebih kepada pengabdian. Sebenarnya banyak berat tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Arah jabatan ini apapun itu, pada martia pun seolah-olah kayak naik ke penjara. Karena memang kita tentu dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan itu tentu ada aturan-aturan yang harus kita taati. Seperti itu. Inilah Pak Kades. Siap. Jadi prinsipnya sekali lagi adalah musyawarah. Nah, kembali lagi saya sampaikan. Desa itu memiliki otonomi. Dia tempat yang tahu yang silap tinggi memiliki yang atur tinggi desa. Tentang sekolah, mana yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Itulah bentuk demokrasi. Silakan, ingin sepakati. Ya. Jadi di dalam Perpub itu kita atur di pasal 11, pasal 12. Ada diatur memang seleksi tambahan. Di pasal 12 ada diatur bahwa penetapan calon itu harus memang melalui mekanisme musyawarah juga, tidak bisa langsung kan begitu. Jadi ketika mana yang mau diambil itu dasar hukumnya ada. Yang sekarang serahkan kepada Ringgi karena yang berwenang untuk menetapkan
ada ini, gitu. Ya. Orang musyawarah, ini sila sepakati saya, gitu. Cuma di tiang nanti kapasitas ada di sini untuk menyampaikan, gitu. Apapun yang diambil itu dasar hukumnya ada dan jelas, gitu. Tidak ada masalah. Gitu. Jadi silakan saja mana yang terbaik menurut beliau yang bisa diterima oleh seluruh pihak. Kalaupun tidak seluruh pihak, yang lebih banyak diterima. Itulah bentuknya demokrasi. Kalau kita tidak bisa bermufakat, maka mana yang suara yang terbaik? Gitu. Itu ya. Jadi seperti itulah yang kemarin juga yang sampaikan kepada panitia seperti itu, karena tiang bukan dalam nabiaran itu kapasitas untuk memutuskan. Karena itu kan kewenangan sama pemimpin. Silakan saja sepakati mungkin hari ini mekanismenya seperti apa, disiapkan nanti berita acara oleh panitia, dan tentunya semua pihak hadir di sini. Ini kan perwakilan. Saya pikir representasi seluruh masyarakat sudah hadir di sini. Sila bermitra Pak berjalan dengan aman dan diterima oleh sebagian besar masyarakat. Karena tidak mungkin kita akan bisa memuaskan. Prinsipnya aturan itu memang dibuat untuk supaya ada kepastian hukum dan terpenuhi rasa keadilan. Bagaimana untuk terpenuhi rasa keadilan itu silakan. Kan akan merasakan nanti bahwa masyarakat desa korban mungkin. Seperti itu. Saya harapkan di sini ya silakan. BPD selaku lembaga permusyawaratan representasi dari perwakilan masyarakat yang ada di masing-masing dusun, karena beliau ini kan ya silakan bermusyawarah, bermusyawarah untuk melakukan seperti apa mekanisme pelaksanaan ini. Tadi sudah saya sampaikan, apapun yang diambil itu jelas dasar hukumnya kan dasar hukumnya ada, dan itu pun sudah kita laksanakan kemarin di beberapa masa. Mungkin bisa kalau dalam istilah hukum menanti, itu jurisprudensi sampai kebetulan yang sarjana hukum, mungkin sarjana hukum bisa nanti menjelaskan seperti itu. Jadi mana yang dirasa itu yang nanti mewakili dari suara pemimpin semua, terpenuhi rasa keadilan, demokrasi, ya silakan saja. Karena forum musyawarah itu adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang ada di desa. Karena musyawarah desa itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah musyawarah. Ini yang dibahas. Pemerintah desa bisa termasuk, kemudian unsur perwakilan masyarakat untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Dan tentunya ini adalah sangat strategis kalau kita mau menunjuk siapa yang akan melayani kita. Karena nabiaran ini esensinya pemimpin kepala desa itu adalah dia bagaimana bisa melayani masyarakat, bisa melayani masyarakat, memberikan contoh yang baik, kan itu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Prinsip dari penyelenggaraan pemerintahan desa itu bagaimana agar pemerintahan desa itu mampu melayani masyarakat. Kita sebagai pelayan masyarakat, termasuk yang di situ sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan pelindung yang ada. Jadi prinsipnya seperti itu. Itu poin yang perlu yang sampaikan pada hari ini. Jadi yang sebenarnya menyerahkan, silakan. Panitia kemudian menentukan berdasarkan hasil musyawarah, mungkin hari ini mungkin bisa diputuskan, mudah-mudahan bisa diputuskan hari ini mekanisme mana yang akan dilaksanakan, yang serahkan kepada seluruh, karena memang sejatinya di desa itu memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan. Di pemaparan itu sedikit pemaparan soal lawak prinsipnya
apapun yang diatur di guru dasar hukumnya ada dan sejelas. Barangkali demikian mungkin beberapa hal yang sampaikan, dan ini mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Ibu Sami semuanya di sini. Dan apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, jangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pura sekali lagi sebelum yang serahkan sama panitia, satu hal yang berharap supaya nanti proses pelaksanaan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Pura dicemel ya. Nanti orang itu yang kecil-kecil ribut ampure, karena dia merasa sangat dekat hubungan emosional dengan komedi, sama atur komedi. Jadi dia masih gocek, bergirang, badai beliau dia kayak badai lagi, sampai badai beliau Pak Wakil Ketua itu kebetulan sama berderet pas. Ampure, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Murniati Desos atas pemaparan yang sudah disampaikan. Nah, tapi yang penting dijelaskan oleh Ibu ataupun panitia mungkin terus terang saja terkait dengan mekanisme ini kita masih buta atau ada sekasa ada memang tahun cara. Oleh karena itu ketika dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, misalnya kalau kita musyawarah, dalam proses musyawarah seperti apa? Ya itu satu. Kalaupun ada cara yang lain mungkin perlu dijelaskan juga prosesnya sehingga nanti tidak ada masalah, dan itu pun harus punya dasar hukum ketika kita melaksanakan musyawarah seperti apa dasar hukumnya dan mekanismenya atau prosesnya seperti apa, ataupun mungkin ada cara lain atau susutan badik ya misal. Kita memutuskan sekarang mekanisme yang akan dipakai. Kenapa panitia mengundang semua di sini? Karena panitia menyerahkan kepada forum musyawarah ini secara atur baru, bisa paling tekanggol, artinya itu sudah mewakili ini kan representasi masyarakat yang hadir di sini. Artinya inilah yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi karena ini kan di sini itu tambahnya gaul di sini. Yang penting, itulah yang diinginkan. Secara aturan apapun itu sudah jelas atur, sudah jelas dan karena penetapan bakal pun harus melalui mekanisme musyawarah juga seperti ada di Jadi saya pikir mungkin kita tidak perlu juga banyak jawab sebenarnya, tetapi kita bermusyawarah di sini untuk memutuskan